Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, di mana Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame D1 atau daily. Oke, saat ini ya dari pergerakan XAU USD, di mana hari Selasa tanggal 31 ini adalah terakhir dari time frame untuk candlestick ya di monthly ya, di monthly. Tapi besok baru kita lihat besok pagi kondisinya, pembentukan candle terakhir untuk di monthly posisinya seperti apa, khususnya di market XAU ini dan di bulan Mei. Dan saat ini kalau kita perhatikan dari pergerakan terakhir kemarin ya, pergerakan masih terbatas ya, masih terjadinya yang namanya konsolidasi ya, belum ada perubahan yang signifikan, belum ada petunjuk yang lebih dari pergerakan harga kemarin ya. Kalau kita lihat dari struktur bentuk candle pun masih sama ya, kurang lebih bentukan doji ya, long wick doji, kurang lebih hampir sama seperti hari sebelumnya. Memang tidak ada pergerakan yang sangat berarti ya atau sangat signifikan. Biasanya kalau terjadi konsolidasi ini terjadinya buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang sama-sama kuat atau seimbang. Jadi antara buyer dan seller saling menekan ya, istilahnya seperti itu. Dan posisinya masih bergerak terbatas ya, belum ada perubahan. Kalau dilihat dari time frame daily, dia bergerak di area 23,6%, yaitu di 1836,72, kemudian 38,2% yaitu di 1867,61. Dari pergerakan konsolidasi seperti ini ya, mungkin kalau saya boleh katakan buat teman-teman kurang istilahnya kurang ideal atau kurang bagus untuk kita jadikan pilihan pasar ya untuk transaksi. Kemungkinan lebih baik menunggu dari kondisi pergerakan XAU USD ya, ketika dia mungkin trending atau uptrend atau pembentukan downtrend seperti itu. Sideways pun lebih baik ya dibandingkan posisi saat ini. Kalau saat ini nih harga bukan susah ya, dalam arti itu pergerakannya betul-betul sangat-sangat pendek gitu, sangat pendek. Terus kemudian area-area yang harusnya di breakout dia balik lagi seperti itu. Jadi memang pergerakan konsolidasi memang seperti itu gitu loh. Dia masih menentukan arah, apakah nanti akan melanjutkan kenaikannya atau akan meneruskan penurunannya dari kondisi time frame besar seperti itu ya. Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 ya. Di time frame 4 sendiri Anda bisa lihat ini yang kita tarik garis symmetrical triangle ya. Ini symmetrical triangle pun sampai dengan area saat ini ya, terakhir sampai dengan merucut, sempat terjadi yang namanya breakout ini ya, terjadi breakout tapi dia masuk lagi ya, menyentuh 1852. Posisinya setelah menyentuh 1862 ya. Ini 62, kemudian dia masuk lagi, dia tertahan di kisaran 1853 ya, 53.30, kemudian dia naik lagi. Ini pergerakan saat ini ya, karena saat ini sudah terjadi pembukaan nih, saat ini sudah bergerak di harga 1856,85. Ini pergerakannya masih berkisaran ya, nanti kita lihat lebih detail posisinya seperti apa ya. Karena Anda bisa lihat struktur yang di atas ini memang turun ya, tapi kalau kita lihat struktur di bawah ini juga naik. Inilah yang disebut dengan pergerakan konsolidasi. Dan EMA50 pun juga memperlihatkan kondisinya datar ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau ini kan memang turun. Nah, ini tren turun, kalau ini tren konsolidasi ya. Pergerakan sangat terbatas, tidak ada sesuatu yang melebihi dari pergerakan ini ya. Artinya apa? Anda bisa tunggu
jelas ya kalau kita lihat di horizontal line ya warna hijau, pasti Anda bisa pastikan di sini ini 1840.79. Ini adalah area support yang saat ini belum berhasil di breakout, dan area 1862.23 juga area yang sampai saat ini belum berhasil di breakout. Ini yang di time frame H4 kondisinya masih sama ya, kurang lebih pergerakan terakhir dari hari sebelumnya juga hampir sama seperti ini gitu. Oke, sekarang kita coba lihat langsung aja di time frame H1 ya. Kemungkinan besar ada yang bisa kita dapatkan dari time frame H1. Di time frame H1 ini kemarin sudah kita kasih pembatasan ya, atau batasan dari pergerakan ini ya. Ini area support, ini area resisten ya, yang kita sudah gambarkan sebelumnya. Posisi kalau harga kemarin ya, pergerakannya memang pembukaan sempat juga saya jelaskan di review ya, dari pembukaan ini terjadi penurunan mendekati 1849 ya di area sini, kemudian terjadi yang namanya penolakan pada buyer ya, impulsif bullish, kemudian candle makin lama makin mengecil, ada perubahan warna ya menunjukkan bearish pin bar ya di sini di dekat 1862, kemudian terjadi penurunan atau koreksi ya. Sebenarnya kemarin saya lihatnya sih retest, tapi ternyata pergerakannya tidak cukup kuat seller untuk menekan buyer ya, dan akhirnya tertahan di EMA 50 sampai dengan akhir sesi penutupan Amerika ya, dan terjadi pergerakan yang set base ya atau konsolidasi yang begitu besar ya sampai dengan penutupan pagi tadi. Nah ini kondisinya, apalagi juga didukung Amerika juga lagi bank holiday ya, jadi istilahnya di sana memang lagi ada semuanya libur gitu loh. Makanya dari pasarnya juga kondisinya tidak seperti biasanya dari pergerakan yang biasanya fluktuasi, tapi di sini kecenderungannya terbatas ya, pergerakannya sangat kecil, $23. Untuk hari ini seperti apa? Ya, kalau untuk hari ini kita melihat dari kondisi pasar sendiri ya, sebenarnya batasan yang sudah kita buat di sini dari area resisten ya, ini area resisten 1, 2, 3 ya sampai dengan area 38,2%, dan area support ya 1849.55 sampai dengan 1847.74. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, kita tinggal tunggu aja mana yang di breakout dulu ya, mana yang sudah akan menjadi breakout area resisten atau breakout area support ya. Artinya kalau saya bilang lebih aman kalau teman-teman lihat, pastikan dari pergerakan ini tunggu aja dia breakout di atas 1862 ya, di area sini baru buy. Ini lebih baik ya. Breakout di atas 1862.23 baru buy ya. Breakout di bawah 1847 baru sell di area sini. Nah ini ya, selama dia masih bergerak di wilayah ini ya, apalagi sangat pendek ya di kisaran ini, saran saya sih jangan transaksi dulu gitu loh menurut saya, karena pergerakannya Anda mau mendapatkan keuntungan pun profitnya juga sangat pendek, dan di sini ada pembentukan support terbaru ya, ini ya masih berkisaran ini. Anda bisa lihat ya, berkisaran ini kalau dari jangka pendeknya pun kisaran 1853 sampai dengan 1858.68. Meskipun breakout di sini, Anda mau likuidasi di sini terlalu pendek juga gitu loh. Jadi akan terjadi banyak market noise, jadi banyak sumbu-sumbu yang notabene istilahnya candle sumbu-sumbu yang liar gitu loh. Jadi belum bisa ditentukan apakah ini akan bergerak naik lebih tinggi atau turun lebih rendah lagi gitu loh. Masih bergerak wilayah terbatas ya, masih di kisaran ini. Anda bisa lihat ya, dari penutupannya pun mendekati penutupan, Anda bisa lihat bergeraknya di kisaran ini 1853.43 sampai dengan 1858.65 ya, 68. Nah, lebih safe kalau dia sudah breakout di bawah ini, tapi jangan transaksi dulu ya. Pastikan dia benar-benar breakout di bawah 1847 baru oke. Kalau selama masih breakout di kisaran 53 sampai dengan 56, Anda lebih baik menunggu aja, jangan coba-coba untuk transaksi.
karena pasti akan terjadi kebimbangan dari market pun juga hanya terbatas seperti itu ya. Kecuali kalau udah di 1893 minimal ada potensi penurunan lanjutan, tapi untuk konfirmasi lebih jelas tunggu sampai di bawah 1847.74 breakout impulsif bearish ya, kemudian ada candle pendukung atau konfirmasi yang mengarah turun. Yang kedua, breakout di atas 1862.23 ya, breakout impulsif bullish ataupun marubozu bullish, baru ada candle konfirmasi, baru buy di atas ini, pasang stop loss di bawahnya. Oke, mungkin ini gambaran review ya untuk hari ini, hari Selasa. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk bertransaksi ya, baik buy ataupun sell. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa bagikan channel ini ya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.